Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, jumpa ketemu lagi bersama seputar ternakku ya. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa bersua kembali dalam suasana yang sehat, dalam suasana yang menyenangkan ya. Kawan, untuk kali ini yang kita bahas tentang perindukan entok ya. Ini bisa panjenengan lihat di tempat kami ini, indukannya ini ada di atas kandang panggung ya. Jadi ini mungkin lain dengan peternak lain, tapi kita coba untuk berinovasi karena lahan kita lahan sempit. Jadi untuk indukannya pun kita pakai kandang panggung kawan. Dalam hal ini yang akan kita bahas bagaimana kita mencari ataupun memilih indukan entok ini yang baik ya. Bagaimana yang nantinya menunjang kesuksesan kita dalam berternak entok ya. Tentunya kita punya ciri-ciri ataupun kriteria ya yang harus dipenuhi dalam hal untuk dijadikan sebagai indukan, karena indukan ini adalah awal ataupun yang nantinya akan menghasilkan anak-anak entok yang tentunya akan kita pelihara ya. Yang pertama yang harus kita penuhi dalam memilih indukan, yaitu kita harus tahu ya asal usul ataupun jenis entok ini ya. Kita harus beli di peternak yang sudah jelas ya. Jadi tidak mengira-ngira ya, cuma indukan abal-abal, nanti mungkin tidak sesuai dengan jenis entok yang panjenengan inginkan ya. Tentunya kalau Anda ini mau dijadikan entok, dijadikan induk, ini panjenengan bisa beli dari yang dari kecil ya, baru menetas itu. Tapi memerlukan waktu yang cukup lama ya, ataupun panjenengan untuk bisa cepat menghasilkan, yaitu kita memilih yang sudah berumur antara 6 bulan atau 7 bulan ya. Ini mungkin dalam waktu dekat ini juga akan bertelur ya. Kalau kita memilih indukan, tentunya kita harus memilih indukan yang sehat ya. Itu dalam arti tidak sakit, juga tidak cacat, juga endoknya ini bergerak aktif. Jangan yang jekutur itu ya. Jangan dipakai untuk indukan yang itu. Nantinya kalau indukan ini tidak sehat, nanti akan menghasilkan anak-anak entok yang tidak sehat. Jadi anak entok ini pun akan mudah terserang penyakit ya. Kalau untuk bobot, nah ini bobot yang harus kita perhatikan dalam memilih indukan entok ini. Panjenengan timbang ya, kira-kira untuk yang terbaik dijadikan indukan ini antara 1,5 kilo sampai dengan 2 kilo ya. Untuk entok betina ya. Dan juga kalau entok jantan ini minimal 2 kilo ke 3 kilo ya. Juga kita harus memperhatikan yaitu posturnya ya, bentuknya ya. Ini panjenengan cari yang agak tinggi gitu ya, agak tinggi, ramping dan seimbang. Maksudnya postur tubuhnya ini seimbang ya, antara tinggi dan panjangnya ini tentunya. Juga panjenengan pilih warna atau bulunya itu yang mengkilap, tidak kusut, tidak
kurang bersinar itu ya, kusam itu ya, jangan dipilih kalau seperti itu. Juga ini panjenengan pilih dari indukan yang telurnya banyak. Nah, jadi induk ini itu panjenengan tanya ke penjualnya, ini berapa biasanya induknya ini bertelur ya, gitu. Itu juga harus panjenengan perhatikan ya. Jadi dalam memilih entok ini, menurut uraian saya nanti tadi ya, itu bisa kita simpulkan bahwa untuk entok betina ini yang baik itu tubuhnya ramping dan bentuk tubuhnya seimbang, juga berat badannya ideal ya, juga kepalanya ini tidak terlalu besar dan lehernya panjang ya. Juga sayapnya itu juga harus kuat, nanti kalau mengerami itu bisa hangat ya. Juga kaki-kaki itu bisa kita perhatikan ya. Untuk entok jantan yang baik itu yang kita lihat itu kan bisa bentuknya kuat dan seimbang, juga badannya ini ideal gitu ya, juga kepalanya besar dan juga lehernya panjang ya. Juga kaki-kakinya itu harus kokoh ya. Itu merupakan yang harus kita perhatikan dalam memilih indukan, baik yang jantan ataupun yang betina ya. Perlu saya tambahkan, kalau memilih indukan itu jangan yang terlalu muda, juga jangan yang terlalu tua ya. Masa produktif indukan ini antara 1 sampai 3 tahun ya. Nah, itu pun tergantung pada kualitas indukan yang Anda pilih ya. Juga pasokan nutrisi ataupun gizi ya, selama entok ini panjenengan pelihara itu nutrisinya bagaimana. Kalau nutrisinya buruk, masa produksi entok ini juga akan lebih cepat berakhir ya. Juga faktor genetik ataupun ras yang Anda pilih ya, bagaimana. Nah, itu rasnya ras apa, itu biasanya kadang setiap jenis entok ini berbeda masa panjangnya produktifnya ya. Juga lingkungan, kondisi kandang, tempat hidupnya entok ini juga mempengaruhi bagaimana cepat tidaknya masa aktif ataupun masa produktifnya indukan ini berakhir. Juga masalah perawatan, bagaimana panjenengan merawat entok ini kalau perawatannya buruk juga mempercepat berakhirnya masa produktif ya. Dalam perjalanan indukan entok ini ada beberapa, yaitu masa tahapan produksi ya. Yang pertama yaitu masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan itu dari 0 sampai 6 bulan, itu masa pertumbuhan ya. Juga yang kedua yaitu masa produksi awal, itu antara 6 bulan sampai 1 tahun, itu merupakan masa produksi awal. Dalam masa itu indukan ini sudah mulai bertelur ya. Juga yang selanjutnya yaitu masa produksi puncak ya, dari 1 tahun sampai 2 tahun ya. Pada umur ini indukan entok ini akan bertelur secara maksimal ya. Juga yang keempat yaitu masa produksi mulai menurun ya. Itu antara entok ini umur 2 sampai
3 tahun itu tuh telur sudah mulai menurun ya. Kalau panjenengan merawat dengan baik, induk ini akan bertelur bahkan sampai 4 tahun ya. Itu tetap bagus ya, telurnya tetap bagus ya. Terus apa yang harus kita perhatikan untuk merawat indukan ini biar tetap produktivitasnya tinggi ya. Yang pertama yaitu panjenengan harus perhatikan tentang keseimbangan pakan ya. Pastikan pakan panjenengan untuk entok ini antara protein antara 18 sampai 20% ya. Ini entok produktif ini, entok induk ini dia maunya makanannya ini yang betul-betul bergizi ya. Protein 18 sampai 20% itu yang kita berikan pada indukan. Juga tidak lupa yaitu panjenengan harus merawat endok ini dengan bagus ya. Perhatikan yaitu pemberian obat cacing ya, obat cacing secara berkala ya, karena parasit ini juga akan mengganggu produktivitas telur ya. Juga yang harus panjenengan perhatikan untuk indukan entok ini, pasokan air bersihnya harus teratur ya. Jangan sampai entok ini mengalami dehidrasi ya, ataupun kekurangan minuman. Kalau kekurangan minuman nanti cepat berakhir ya masa produktif bertelurnya ini. Oke kawan, sementara itu yang perlu kita sampaikan untuk kesempatan ini. Semoga saja bermanfaat buat panjenengan, dan apabila ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman atau saudara panjenengan ya. Juga terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe seputar ternakku. Terima kasih atas partisipasi panjenengan ya. Rasa terima kasih saya sampaikan untuk panjenengan ya. Oke kawan, masih bersama seputar ternakku. Salam sehat, bersemangat, tetap berusaha dan sportif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.